Mengapa kebanyakan yang tertular COVID-19 dan yang meninggal akibat COVID-19 adalah penderita komorbid? Broda Barnes, dalam bukunya Hypothyroidism, The Unsuspected Illness, mengungkap bahwa orang yang menderita hipotiroid, daya imun tubuhnya sangat menurun. Broda mengamati bahwa ada orang-orang tertentu yang sering sakit flu dan demam, termasuk anaknya sendiri yang sering tidak masuk sekolah karena sakit. Setelah diberi ekstrak kelenjar tiroid, anaknya menjadi jarang sakit dan bahkan hanya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Brodaban juga mengungkap bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, overweight atau obesitas, artritis, dan banyak lagi juga akibat hipotiroid. Itulah mengapa kebanyakan yang tertular COVID-19 dan yang meninggal akibat COVID-19 adalah penderita komorbid. Sebenarnya, kebanyakan penyakit akibat infeksi virus seperti COVID-19 adalah self-limiting disease. Artinya, penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun demikian, agar dapat sembuh, syaratnya adalah daya imun tubuh harus cukup kuat untuk melawan virus. Di video ini, saya akan jelaskan cara efektif tingkatkan daya imun tubuh untuk penderita hipotiroid. Diharapkan dengan mengikuti cara ini, tubuh kita akan mampu melawan COVID-19. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, minum larutan MgCl2 atau magnesium chloride. MgCl2 adalah imunostimulan yang paling powerful yang sudah ditemukan sampai saat ini. MgCl2 dapat memacu daya imun tubuh dengan cara membuat leukosit menjadi lebih aktif memangsa bakteri dan virus. Yang perlu saya sampaikan adalah MgCl2 adalah bukan obat, dalam artian zat yang mampu membasmi atau membunuh bakteri dan virus, melainkan menjadikan leukosit di dalam tubuh kita sendiri yang menjadi lebih aktif. Sedikit mengenai MgCl2 sebagai imunostimulan. Penemu MgCl2 sebagai imunostimulan adalah Profesor Pierre Dilby. Penelitian in vivo menunjukkan bahwa bila diminum, larutan MgCl2 mampu membuat phagocytosis rate, yaitu kemampuan leukosit memangsa bakteri dan virus, meningkat sampai 300%. Larutan yang digunakan adalah larutan 2,5% MgCl2 atau 25 gram MgCl2 per liter air. Dosis yang digunakan adalah 125 ml. Diminum 2 kali sehari untuk orang dewasa. Referensi mengenai ini ada di description box. Kemudian ini sedikit mengenai MgCl2. Magnesium adalah zat yang laksatif. Minum larutan MgCl2 dapat menyebabkan diare. Bila diare cukup mengganggu, dosisnya perlu diturunkan terlebih dahulu, dan setelah diare berkurang, dapat ditingkatkan lagi. MgCl2 adalah bahan alam yang ditambang seperti garam dapur atau NaCl. Dari banyak bahan yang dicoba Pierre Dilby, hanya MgCl2 yang memiliki efek imunostimulan. Untuk meningkatkan daya imun tubuh, yang kedua adalah minum kaldu dengan butter. Kaldu sebaiknya dari daging sapi berlemak. Butter adalah mentega yang terbuat dari susu sapi. Jangan salah dengan margarin. Margarin terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan. Konsumsi kaldu ditambah 1 sendok makan butter 3 kali sehari. Agar enak, kaldu dapat diberi bumbu seperti sop atau kuah bakso. Yang ketiga untuk meningkatkan daya imun tubuh adalah minum perasan jeruk orange. Jeruk orange penting untuk asupan vitamin C, mineral K atau potasium, dan magnesium. Jeruk orange juga sumber karbohidrat tinggi fruktosa. Minum perasan jeruk orange dari 2-3 butir jeruk 3 kali sehari. Diminumnya sedikit demi sedikit.
Mengapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat adalah konsumsi telur. Minimum 2 butir sehari dan dimakan dengan kuningnya. Yang kelima, konsumsi bagian tubuh hewan ruminansia yang tinggi kolagen, seperti kikil, cingur, dan koyor. Kikil, cingur, dan koyor adalah sumber protein sehat karena rendah sistein dan triptopan. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail. Hormon tiroid adalah zat pembakar. Setiap sel di dalam tubuh kita perlu energi untuk dapat hidup sehat. Sumber energi utama adalah glukosa. Agar dapat menjadi energi, glukosa perlu zat pembakar, yaitu hormon tiroid. Itulah metabolisme energi. Kondisi tubuh pada penderita hipotiroid. Pertama, metabolisme tubuh sangat menurun. Kedua, defisiensi vitamin dan mineral, terutama vitamin A, D, E, dan K, serta mineral magnesium, kalium atau potasium, kalsium, zinc, dan selenium. Jadi, cara meningkatkan imun tubuh pada penderita hipotiroid adalah harus kecukupan nutrisi, vitamin, dan mineral. Nutrisi untuk tubuh yang sehat adalah karbohidrat, lemak dan kolesterol, serta protein dalam jumlah seimbang. Karbohidrat adalah sumber energi utama kita. Untuk penderita hipotiroid, diperlukan karbohidrat dengan kandungan fruktosa yang cukup, seperti gula tebu, gula aren, gula lontar, gula kelapa, madu, korma, buah-buahan, ubi jalar, dan sukun. Hindari karbohidrat dari zat tepung seperti nasi, singkong, dan kentang, karena bila diurai akan menjadi glukosa, tidak ada unsur fruktosa. Mengapa fruktosa penting bagi penderita hipotiroid? Berikut adalah penjelasannya. Pada penderita hipotiroid akan terjadi gangguan liver. Glukosa adalah sumber energi utama tubuh kita. Pada penderita hipotiroid, fungsi liver untuk metabolisme glukosa terganggu. Normalnya, glukosa akan disimpan di liver dalam bentuk glikogen. Glikogen adalah cadangan energi sampai waktunya makan berikutnya. Untungnya, fruktosa tetap dapat diubah menjadi glikogen. Karena itu, fruktosa menjadi penyelamat untuk penderita hipotiroid. Sumber karbohidrat dari zat tepung seperti nasi, singkong, dan kentang akan dicerna menjadi glukosa. Hanya sebagian kecil yang langsung dipakai sebagai energi. Sebagian besar lainnya akan disimpan di liver dalam bentuk glikogen. Liver ibaratnya seperti tangki bensin pada kendaraan bermotor. Fruktosa tidak seperti glukosa yang dapat langsung dipakai sebagai energi, melainkan harus diubah menjadi glikogen untuk disimpan di liver. Bila tubuh memerlukan energi, glikogen di liver akan diubah lagi menjadi glukosa. Pada penderita hipotiroid akan terjadi gangguan proses mengubah glukosa menjadi glikogen. Akibatnya, glukosa akan menumpuk di dalam aliran darah. Sedangkan tubuh kita akan tetap kekurangan energi beberapa saat setelah makan. Untungnya, fruktosa tetap dapat diubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam liver. Karena itu, fruktosa sebagai penyelamat pada penderita hipotiroid. Namun demikian, karena kapasitas liver dalam menyimpan glikogen terbatas dan semua karbohidrat yang kita konsumsi juga mengandung glukosa, maka cara konsumsi karbohidrat yang mengandung fruktosa harus sedikit demi sedikit dan lebih sering. Lemak dan kolesterol. Lemak dan kolesterol penting untuk produksi dan distribusi hormon tiroid ke seluruh tubuh. Lemak yang penting adalah lemak jenuh. Di antaranya minyak kelapa atau VCO, butter, dan lemak hewan ruminansia.
Sumber kolesterol diantaranya telur, butter, dan lemak hewan ruminansia. Kemudian, penderita penyakit infeksi perlu banyak perbaikan sel-sel yang rusak. Pembentuk utama dinding sel adalah lemak jenuh dan kolesterol. Karena itu, konsumsi obat-obatan penurun kolesterol perlu dihentikan. Penderita hipotiroid perlu diet tinggi protein. Protein penting untuk meningkatkan produksi dan distribusi hormon tiroid ke seluruh tubuh. Protein yang baik adalah yang rendah sistein dan triptofan. Di antaranya kikil, babat, cingur, dan koyor atau ligamen dan tendon. Penderita hipotiroid akan mengalami defisiensi vitamin A, D, E, dan K. Sumber terbaiknya adalah butter, telur, dan lemak hewan ruminansia. Penderita penyakit infeksi juga perlu banyak konsumsi vitamin C. Salah satu sumber terbaik adalah jeruk orange. Penderita hipotiroid juga akan mengalami defisiensi mineral, terutama magnesium, kalium, kalsium, zinc, dan selenium. MgCl2 adalah sumber terbaik magnesium karena dapat langsung terserap tubuh dan berfungsi sebagai imunostimulan. Jeruk orange adalah salah satu sumber terbaik kalium, dan sumber terbaik zinc dan selenium adalah udang. Sekian video mengenai cara meningkatkan imun tubuh untuk penderita hipotiroid. Bila dirasa bermanfaat, silakan di-share ke kerabat dekat Anda. Di video selanjutnya akan saya bahas mengenai penyebab hipotiroid dan cara mengatasinya. Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat terus mengikuti video saya. Silahkan tekan tombol like agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya.